Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua pecinta anggrek. Ketemu lagi dengan Bunda Kiama. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara mencegah anggrek bulan maupun anggrek yang lainnya yang knopnya seringkali gagal mekar. Nah, ini ada contoh anggrek yang knopnya gagal mekar. Terlihat knopnya berwarna kuning. Seharusnya untuk knop-knop yang sehat itu knopnya full, penuh, tidak keriput, tidak berwarna kuning dan segar. Namun seringkali, kadang-kadang kita dapati anggrek yang ada di rumah kita padahal baru berbunga namun bunganya sudah layu seperti ini. Padahal di sisi lain, bunga yang lain masih segar dan ini malah sudah layu, padahal posisinya tidak di paling bawah. Dan anggreknya pun di dalam tangkai bunga ini belum mekar semuanya. Tentu saja ada beberapa penyebab anggrek ini kenapa bisa jadi seperti ini. Yang tidak seperti biasanya yang harusnya mekar dengan sempurna, kemudian mekar semuanya, tumbuh dengan baik. Namun kadang-kadang knopnya itu ada yang berwarna kuning, kemudian knopnya ada yang keriput. Kita lihat contoh untuk anggrek yang sehat. Ini anggrek bulan juga. Di bagian salah satu bunganya pun seperti ada bintik-bintik. Biasanya ini terkena serangga atau karena serangga. Harusnya untuk bunga yang sehat, bunganya full bagus, kemudian knopnya juga gemuk, full, tidak kempes. Nah, ini untuk knop-knop yang sehat ya sahabat semua. Walaupun pada anggrek tersebut kadang-kadang knopnya banyak, kadang-kadang knopnya sedikit, itu tergantung jenis dari anggreknya. Karena memang ada yang jumbo menjuntai, ada yang cenderung medium rimbun, atau juga ada yang mini rimbun. Jadi tiap anggrek berbeda-beda. Namun yang harus kita perhatikan adalah anggreknya yang sehat. Ini juga ada anggrek bulan yang bunganya cuma 3 ya sahabat semua. Sudah 2 berbunga dan masih 1 knop yang sehat. Terlihat bulat, tidak kuning, tidak keriput, dan nantinya akan mekar sempurna seperti anggrek yang ini. Ini ukurannya termasuk yang medium, yang bunganya tidak terlalu banyak. Nah, pada umumnya penyebab anggrek yang knopnya itu tidak mekar adalah karena yang pertama, karena anggrek tersebut habis dalam perjalanan jauh. Ini sering terjadi pada sahabat semua yang membeli anggrek dalam kondisi knop. Jadi mungkin baru ada 1-2 kuntum bunga yang mekar dan yang lainnya masih banyak knop. Dalam perjalanan pengiriman padahal sudah diberi dakron supaya bunganya tidak rusak, kemudian knopnya maupun spike-nya terlindungi. Namun kadang-kadang tanaman tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik. Lama pengiriman juga akan berpengaruh pada sukses tidaknya atau mekar tidaknya dari knop-knop ini. Semakin lama perjalanan, tentu saja anggreknya akan semakin stres. Bisa jadi nanti knopnya akan semakin banyak yang rusak, semakin banyak yang kuning. Nah, pada umumnya anggrek-anggrek yang dikirim dalam keadaan mekar 1-2 dan masih banyak knopnya. Nah, kondisi pengirimannya seperti ini. Setelah dikirim, setelah sampai, setelah dibersihkan, harus segera diangin-anginkan. Nah, posisi mengangin-anginkan terserah mau ditaruh di mana. Misalnya mau dicandalin seperti ini, kemudian ditaruh di pot supaya lebih mudah
menaruhnya di tembok seperti ini juga lebih baik. Namun kadang-kadang karena kesulitan adaptasi dari anggrek tersebut, maka kenop-kenopnya ada saja yang gagal mekar atau ada saja yang kuning dan bahkan berhenti pertumbuhan kenopnya. Terlihat contoh dari anggrek ini ya, sahabat semua. Ini ada beberapa anggrek yang kenopnya gagal mekar. Padahal harapannya pada waktu kita membeli anggrek dalam keadaan yang masih banyak kenopnya, harapannya di rumah kita bisa melihat prosesnya dari kenop, berbunga, kemudian sampai layu. Itu harapannya kita mempunyai waktu yang lebih lama daripada kita membeli anggrek dalam keadaan sudah berbunga semua. Itu jangan sampai rumah nanti malah bunganya sudah pada layu, sehingga kita tidak sempat menikmati keindahan dari bunga-bunga tersebut. Itu yang pertama penyebabnya ya sahabat semua. Nah, untuk yang penyebab yang kedua adalah pada waktu membeli anggrek dengan cara online, sahabat semua harus memperhatikan iklim atau kondisi atau cuaca yang ada di rumah sahabat semua. Apabila sahabat semua tinggal di daerah Jawa Barat, di daerah Bandung, tentu saja cuacanya di sana dingin. Kemudian maka belilah anggrek di tempat yang cuacanya dingin pula. Kemudian penyebab yang ketiga adalah pada waktu kenop pada anggrek ini sedang tumbuh, seringkali ada serangga. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan spike-spike kita agar terhindar dari serangga dan dapat tumbuh dengan baik sampai mekar sempurna, tidak ada yang menguning dan tidak ada yang kempes, karena serangga-serangga tersebut akan menghisap dari bagian kenop-kenop. Nah, pada waktu serangganya tidak ada yang mengganggu anggrek-anggrek, maka akan tumbuh dengan baik, mekar sempurna. Nah, untuk mengatasi serangga tersebut, maka sahabat semua harus menggunakan insektisida. Insektisida yang digunakan bisa merek apa saja, namun di video ini saya menggunakan Marsal ya. Ini saya siapkan 1 sendok makan insektisida, kemudian saya masukkan ke dalam sprayer berukuran 5 liter. Jadi kira-kira 1 sendok makan untuk 5 liter air. Kemudian saya tambahkan air sampai air di dalam sprayer cukup sampai volume 5 liter. Kemudian dengan cara mengocor seperti ini, tentu saja insektisidanya akan otomatis tercampur dengan aliran air, sehingga tercampur dengan air. Kemudian nanti cara mengaduknya pun pada waktu kita pompa, tentu saja insektisida dan airnya pun juga akan tercampur dengan baik. Kita tunggu ya sahabat semua sampai sprayernya penuh. Nah, setelah penuh kemudian kita tutup, kita pompa secukupnya sampai kita bisa menggunakan sprayer ini. Cara mengaplikasikannya pada anggrek cukup mudah, tinggal kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Nah, karena ini itu isinya insektisida, jadi boleh dispraykan ke semua bagian. Ke bagian bunganya, yang kenop, yang mekar, kemudian ke bagian daunnya. Nah, ini semuanya terkena insektisida ya, supaya serangga-serangga tidak ada yang mendekati bunga-bunga ini, sehingga bunganya dapat mekar dengan baik tanpa terganggu oleh serangga. Daunnya juga kita spray, medianya juga kita spray ke semua bagian. Nah, untuk anggrek-anggrek yang ditanam di pohon pun juga sering
sekali kita dapati ada salah satu kenop yang akhirnya menjadi kisut, kuning, tidak berkembang. Nah, ini pasti dikarenakan oleh serangga. Sehingga cara penanganannya pun sama seperti pada anggrek-anggrek yang ada pada yang ditanam di pot tadi ya, sahabat semua. Nah, ini contoh anggrek yang tumbuh dengan sehat. Tidak ada tanda-tanda dihinggapi serangga. Nah, harapannya itu semua anggrek bunganya akan menjadi mekar sempurna seperti ini. Tidak terkena serangga. Atau tidak terganggu pertumbuhannya oleh serangga. Nah, caranya pun juga sama. Kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Pada bunganya yang sudah mekar, kemudian pada kenopnya yang masih ada pada anggreknya, kemudian pada daunnya, akarnya. Nah, sahabat semua, itu tadi ya penyebab anggrek kenopnya gagal mekar ada 3, karena perjalanan jauh, kemudian karena perbedaan cuaca, dan yang ketiga karena serangga. Semoga informasi ini bermanfaat dan anggrek-anggrek sahabat semua dapat mekar dengan baik, tidak ada yang gagal mekar. Assalamualaikum.